channel. Hari ini kita nge-reaction videonya Kamar Jerry, penipu buronan Cina bawa 200 triliun ke Indonesia, ditangkap di Bali, Lin Qiang. Okay, let's just start with this video. I have no comment about that. Alright. Oke, kita spoilernya skip dikit karena kita nggak mau di spoiler. Sorot oleh awak media. Oke. Geng. Oh, Geng. yes. Beberapa hari yang lalu, ada seorang warga negara Cina atau negara Tiongkok yang bernama Lin Qiang yang ditangkap oleh otoritas Indonesia. Gak lama ini, gue juga udah sempat ngebahas mengenai warga negara Cina yang lain yang juga ditangkap oleh otoritas negara kita gara-gara membuat penambangan emas ilegal di Kalimantan. Nah, lagi-lagi sekarang warga negara Tiongkok lagi gitu. Nah, tapi di sini gue tekankan ya buat teman-teman semua, konten ini tidak bermaksud rasis karena kasus yang kita bahas ini memang pure melibatkan orang yang berasal dari Tiongkok atau warga negara Cina langsung. Jadi nggak ada hubungannya dengan saudara-saudara kita keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia atau yang sering disebut dengan Cindo. Jadi jangan sampai ada komentar rasis gitu ya. Oke, sekarang gue lanjutkan. Jadi untuk si Lin Qiang ini, dia ini melakukan kasus penipuan, geng. Kalau kemarin kasusnya penambangan emas ilegal, kali ini kasusnya penipuan. Nah, walaupun kasus penipuan oleh si Lin Qiang, by the way, aku pengen coba ini. And I wanna try this. Kayaknya kalau aku ke Indo aku bakal beli deh. No promotion. Yes. dia ini melakukan kasus penipuan, geng. Kalau kemarin kasusnya penambangan emas ilegal, kali ini kasusnya penipuan. Nah, walaupun kasus penipuan oleh warga negara Cina ini penangkapannya terjadi di negara kita Indonesia, tapi korbannya itu bukan orang Indonesia, melainkan korbannya adalah orang-orang Cina sendiri. Jadi dia hanya kabur ke negara kita dan bersembunyi di sini. Nah, jadi kalau misalkan mau disamakan, dia ini persis mirip kayak Alice Guo, yaitu wali kota Filipina yang terkena kasus di negaranya lalu kabur ke Indonesia. Oh, that I heard about that, by the way. Wow. Oke. Ditangkap di Indonesia, yang juga pernah gue bahas sebelumnya, kasus yang ini. Nah, si Lin Qiang ini melakukan penipuannya di Cina dan sudah membuat kerugian sampai 14 miliar USD atau setara dengan 218 triliun rupiah. Wah, gila. Itu duit kalau dijejerin dari Jakarta sampai Bandung kali ya. 218 triliun, geng. Gila, banyak banget. Nah, hanya saja nih ya, sebelum berhasil ditangkap oleh otoritas keamanan Cina, Lin Qiang ini sudah berhasil kabur dan ternyata dia terdeteksi berada di Indonesia. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas secara lengkap mengenai kronologinya dan siapa sebenarnya Lin Qiang ini. Kok bisa dia melakukan penipuan sampai menghasilkan uang segitu banyak gitu. Dan dia menjadi buronan dari Interpol sampai akhirnya ditangkap di Indonesia. Langsung aja kita bahas secara lengkap di Permisi, peristiwa misteri dari... I'm so distracted. Ini iklan Gen Labs. Bagai sisi. Wow. Sebelum kita bahas ke kronologi kejadiannya, kita bahas dulu nih profil dari Lin Qiang ini. Nah, jadi geng, Lin Qiang ini memiliki nama lain yaitu Jolin dan dia sudah berusia 39 tahun. Dia punya reputasi yang sangat besar di bidang keuangan, terutama di bidang investasi. Sampai-sampai dia memiliki julukan Capital Star. Dan gak usah diragukan lagi ya, berapa banyak uang yang dia punya. Diketahui, Lin Qiang ini merupakan lulusan dari Universitas Shanghai, Jiao Tong, yang mengambil jurusan ekonomi dan perdagangan internasional. Ini kelihatannya kayak universitas elit.
dan mendapatkan It gelar looks very master cool. dari universitas tersebut. Kemudian, dia melanjutkan pendidikan doktornya di Universitas Peking atau Peking gitu ya. Tulisannya kayak gini, gue nggak tahu cara baca yang benar gimana. Coba deh kalian koreksi ya. For your information, FYI, di Jerman kita bilangnya Peking juga, bukan Beijing. Yes, I know, it wasn't necessary. Setelah dia lulus, Lin Xiang itu pernah bekerja lebih dari 10 tahun di berbagai perusahaan skala besar yang bergerak di industri keuangan seperti Cathay Life Insurance, lalu ada China International Finance Securities, lalu ada China International Finance Fund, dan masih banyak lagi perusahaan lain. Terus geng, singkat cerita nih, pada tahun 2016, Lin Xiang ini mendirikan 3 perusahaannya sendiri. Jadi dia udah mulai mandiri tuh. Dia udah berani mendirikan perusahaan yang dia miliki sendiri. Kalau selama ini dia bekerja buat orang gitu. Nama perusahaannya itu yang pertama ada Hehe Asset Management yang disebut dengan Hehe Management. Emang agak lucu banget ya, Hehe gitu, kayak ketawanya orang Indonesia gitu kan. Terus ada Shanghai Hehe Capital Investment Management yang disebut dengan Hehe Capital. Nah, lalu ada lagi Hehe Future. Ketiga perusahaan tersebut berada di bawah naungan Hehe Group namanya. Dan gue nggak Hehe. tahu ya, ini dia terinspirasi dari mana pakai nama Hehe gitu. Atau mungkin Hehe ini dalam bahasa Cina ada Ya, kayaknya. I don't know. artinya tersendiri gitu. Mungkin kalian I yang can't speak paham boleh Chinese. tinggalkan komentar di bawah. Nah, ketiga perusahaan tersebut saling terkait satu sama lain, geng, dalam hal bisnis, sehingga perusahaan tersebut membentuk sebuah sistem yang dikenal dengan sebutan sistem Hehe atau Hehe System. Dan untuk perusahaan Hehe Capital itu terdaftar memiliki modal sebesar 1 miliar yuan atau setara dengan 2,1 triliun rupiah. Dan perusahaan ini menjalankan berbagai lini bisnis mulai dari dana investasi ekuitas, dana investasi sekuritas, dan dana investasi surat berharga, serta dana properti dan alokasi aset luar negeri, dan masih banyak lagi. Nah, intinya semuanya bergerak di bidang keuangan dan investasi. Jadi bisa kebayang lah ya tajirnya kayak gimana nih perusahaan. Dan pertumbuhan dari Hehe Group ini sangat cepat, geng. Sampai Lin Xiang beserta dengan perusahaannya mencapai tingkat kejayaannya ketika itu karena banyak orang yang pada akhirnya tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Oh, bro was scamming. Karena right? pencapaiannya itu, pada tahun 2021, Lin Xiang ini terpilih menjadi salah satu dari 10 anak muda yang berprestasi di kota Lujiazui, Pudong, Shanghai. Nah, jadi karena memang pesat banget gitu kemajuan perusahaan yang dia pimpin. Tapi sayangnya nih geng ya, dalam menjalankan bisnisnya untuk menarik investor gitu, Lin Xiang itu tidak melakukan cara yang baik. Nah, biasalah pebisnis yang pengen cepet-cepet kaya gitu ya, maunya tuh pakai cara yang gak halal gitu. Yang mana Lin Xiang ini justru melakukan sebuah trik Pesugihan. penipuan. Dia menggunakan skema Ponzi, yaitu sebuah aksi yang sering dilakukan oleh para penipu-penipu untuk bisa mengambil uang sebanyak-banyaknya dari para investor. Jadi sistemnya itu kayak mengakar atau bertangga gitu. Duit si A diambil, lalu duit si B buat keuntungan si A. Nanti ada si C lagi buat keuntungan si B. Jadi sistem Ponzi itu ya kayak mengakar gitu, geng. Dan biasanya skema penipuan Ponzi ini Wow, that's a double pyramid scheme. dilakukan Wow. oleh perusahaan-perusahaan MLM gitu. Tapi nggak semua MLM sih, ya beberapa ada gitu, geng. Lin Xiang ini diketahui membantu beberapa daerah untuk menyelesaikan masalah obligasi dengan cara mengumpulkan uang sendiri untuk bisa membeli obligasi tersebut lebih awal dengan mengatasnamakan pihak lain. Hal ini membuat kesan seolah-olah obligasi kota di daerah tersebut banyak yang beli, padahal itu dibeli oleh Lin Xiangnya sendiri. Jadi ini kayak trik apa ya? Batu akik, tau nggak sih batu akik? Nah, gimana caranya batu akik ini terkesan mahal, jadi heboh seluruh dunia atau mungkin seluruh Indonesia gitu ya skupnya. Ya caranya gini, gue tinggal ambil satu batu aki, terus gue minta nih saudara gue buat bayarin nih batu aki gue 1 M, nanti kita naikin ke media. Jadilah di saat itu orang-orang berpikir value dari batu aki Ayo, siapa yang punya batu aki? I have. Okay, not me, but my father. itu 1 M gitu. Jadi dibuat propagandanya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Lin Xiang. Dia membeli sendiri produk yang nantinya akan dia promosikan seolah-olah itu laku banget.
Nah, untuk menjalankan aksinya tersebut, dia bekerja sama dengan seseorang yang bernama Yulei. Dan keuntungan dari aksinya tersebut seharusnya dibagi dua, tapi ternyata Lin Xiang ini malah mengambil keuntungan yang menjadi bagian milik si Yulei. Nah, di sini udah sistemnya nggak halal, udah gitu nggak adil lagi, malah teman sendiri dimakan. Pokoknya Lin Xiang ini benar-benar penipu ulung. Lin Xiang akhirnya berhasil kabur, sementara Yuli itu berhasil ditangkap dan sekarang Yuli sudah meninggal dunia, geng. Jadi ditangkap, nggak tahu deh meninggalnya karena apa. Yang mana menurut media lokal gitu ya, dia meninggal ya karena putus asa katanya. Udah duitnya dibawa kabur sama Lin Xiang, udah gitu dia ketangkep sendirian lagi. Ya otomatis akhirnya ya dia ngedrop dan meninggal dunia. Nah sementara Lin Xiang itu kabur, berhasil menghindar dari penangkapan otoritas Cina. Terus geng, selain itu ya, Lin Xiang ini sempat menjanjikan akan memberikan pengembalian pokok dengan bunga yang tinggi hingga mencapai 6-10,1% sebagai cara dia untuk bisa mengelabui orang-orang agar mau berinvestasi. Jadi cara narik investornya itu dengan janji surga gitu geng. Akhirnya banyak investor yang mau berinvestasi di perusahaannya tersebut. Padahal nih ya, sebenarnya pengembalian pokok sampai 6% atau lebih tersebut merupakan hal yang mustahil untuk sebuah produk obligasi. Jadi nggak mungkin banget dia bisa memberikan pengembalian pokok dengan bunga setinggi itu. Jadi benar-benar bohong. Nah, banyak orang yang terbuai dengan janjinya dia tersebut. Ya akhirnya banyak yang tertarik untuk berinvestasi di perusahaan milik Lin Xiang ini. Dan menurut media lokal Cina, karena cara tersebut, Lin Xiang akhirnya berhasil menipu lebih dari 50.000 orang. Kebayang nggak tuh 50.000 orang nyetor ke dia? Gimana nggak kaya dia, geng? Dan mereka yang berinvestasi ke perusahaan Lin Xiang ini nggak cuma berasal dari Cina doang, geng. Karena ada banyak juga yang berasal dari luar negeri. Terus geng, singkat cerita, pada tanggal 25 Agustus tahun 2023 dikabarkan kalau Lin Xiang mengadakan pertemuan dengan para pejabat eksekutif Hehe Group di Hong Kong. Dan sekitar 3 hari kemudian, tepatnya di tanggal 28 Agustus tahun 2023, pejabat eksekutif perusahaan mengatakan kalau mereka sudah tidak bisa lagi. Kok ini disensor sih kan? Departemen Hehe di Hong Kong. I don't know. Menghubungi Lin Xiang. Hilangnya Lin Xiang secara mendadak sebagai pemilik perusahaan tentunya akan berdampak pada kegiatan operasional perusahaan tersebut. Sehingga pada akhirnya di tanggal 30 Agustus tahun 2023, Hehe Asset Management, perusahaan yang berada di bawah Hehe Group, mengeluarkan sebuah pengumuman kalau perusahaan akan membentuk kelompok pimpinan sementara. Wah, di saat itulah semua investornya kan panik gitu. Wah, gue udah naruh duit di sana, kok tiba-tiba ada pembentukan kelompok pimpinan sementara nih. Ada apa dengan perusahaan ini? Hal ini disebabkan karena pimpinan mereka yang sebenarnya yaitu Lin Xiang nggak bisa dihubungi semenjak hari itu, geng. Mereka semua bingung, kemana nih si pemilik perusahaan? Ternyata dia sudah kabur bersama uang milik investor. Nah, perusahaan di saat itu memutuskan untuk membentuk kelompok pimpinan sementara agar bisa memastikan kalau operasional perusahaan tetap bisa berjalan normal sebagaimana mestinya. Ada beberapa orang yang kemudian ditunjuk untuk menjadi pimpinan sementara ini, geng, yaitu yang bernama Wang Hongliang sebagai ketua dan beberapa orang lain yaitu Gao Chunfang, lalu ada Wu Xiaobo, lalu ada Zhu Junui, Hong Lei, Wu Hukui, serta Mu Shouli sebagai anggota. Nah, mereka semua itu benar-benar dibentuk secara dadakan dan mereka semua akan bertugas untuk mengelola pekerjaan di perusahaan tersebut selagi pimpinan mereka yaitu Lin Xiang gak ada kabar sama sekali. Jadi ibaratnya itu kayak lockout dia, tiba-tiba lagi ngegame lockout atau AFK gitu dan semua orang panik. Nah, ketika itu perusahaan menyatakan kalau semua kegiatan operasional berjalan seperti biasa. Game lockout atau AFK gitu dan semua Bro left the group chat. Orang panik. Nah, ketika itu perusahaan menyatakan kalau semua kegiatan operasional berjalan seperti biasa. Ya, mereka mencoba untuk menyembunyikan rasa panik mereka kepada para investor supaya investor juga nggak ikutan panik. Dan di saat itu mereka menyatakan kalau mereka tidak mengalami kendala yang berarti, nggak mengalami kendala apapun gitu. Walaupun Lin Xiang tiba-tiba menghilang dari perusahaan tersebut. Nah, semua ini dilakukan agar investor tetap tenang. Terus singkat cerita, keesokan harinya nih geng, tanggal 31 Oktober tahun 2023, Hehe Capital itu menyatakan kalau mereka gagal menebus 16 produk dengan total 11,5 triliun rupiah. Nah, mulailah di saat itu terlihat nih perusahaannya mulai goyang. Terus berlanjut lagi pada bulan April tahun 2024, Hehe Manajemen mengumumkan di situs resmi mereka kalau mereka akan menangguhkan penukaran. Dan hal ini secara otomatis membuat perusahaan tersebut mengalami krisis keuangan sebab banyaknya investasi
investasi yang dikelola oleh perusahaan tersebut yang mengalami penundaan pembayaran, yang mana pastinya jika ini terjadi sangat berdampak besar bagi perusahaan. Nah, hanya saja di saat itu, Hehe Manajemen ini memberikan solusi kepada para investornya terkait penundaan pembayaran produk mereka itu dengan cara para investor mengalihkan atau mengubah saham mereka dari produk yang tertunda tersebut menjadi obligasi kota di beberapa daerah dan mengklaim kalau obligasi tersebut sepenuhnya dimiliki atau dijamin oleh Biro Keamanan Daerah, sehingga menciptakan sebuah ilusi kalau seolah-olah perusahaan tersebut adalah bagian dari perusahaan milik negara. Nah, jadi segala macam cara lah dilakukan. Dan gak cuma itu aja, geng. Hehe Manajemen juga terlibat di dalam proyek investasi lain yang mana sebagian dari hasilnya digunakan untuk membayar produk keuangan yang sudah gagal dibayarkan. Tapi di sisi lain, mereka terus berupaya untuk menarik investor baru yang membuat Hehe Manajemen ini berhasil membayar lebih dari 500 juta yuan atau setara dengan 1,09 triliun rupiah untuk satu periode. Jadi kayak sistemnya gali lubang tutup lubang, nyari investor baru untuk bayar investor lama gitu, geng. Nah, jadi pihak Hehe Group ini berhasil membayar hutang mereka dengan cara menarik investor yang baru yang berinvestasi ke mereka. Yang mana itu artinya mereka membayar hutang menggunakan hutang yang lain. Dan hal ini membuat investor pada akhirnya merasa nggak puas. Tapi kan nggak ada itu apa namanya? Mereka nggak dapat profit. What's the point of that? Keputusan bisnis yang dilakukan oleh Hehe Manajemen. Bahkan Hehe Group secara keseluruhan juga diprotes. Sampai pada akhirnya perusahaan pun menyatakan kalau mereka udah nggak bisa lagi membayar pokok pinjaman dari investor yang jumlahnya mencapai 5,2 miliar yuan atau setara dengan 11,3 triliun rupiah. Sehingga perusahaan memberitahukan kepada para investor kalau perusahaan mereka mengalami kepailitan atau kebangkrutan. Kebayang nggak tuh lo kalau lo salah satu investor tuh tiba-tiba ya kan setiap bulan lagi nunggu-nunggu cair nih duit gua dari perusahaan Hehe Manajemen gitu kan, bisa hehehe terus setiap hari. Tiba-tiba perusahaan Hehe ini ngabarin gitu, maaf ya Pak, kita udah bangkrut gitu, dan duit lo udah hangus begitu aja. Cocok sih kayak apa nama perusahaannya. That's why they call it Hehe. Sedih gak tuh? Dan usut punya usut, semua ini dikarenakan si pemilik perusahaan kabur bawa duitnya. Buset, ini kacau banget, geng. Bro, kayak itu apa? Kayak meme yang yang orang gini maksud dia udah hilang. That's him. Dan semenjak itu, ya bayangkan aja 50.000 investor lebih, apalagi tambah yang baru-baru. Mereka udah pasti nggak bisa terima kalau uang mereka tidak akan kembali. Nah, pada akhirnya permasalahan ini pun menjadi permasalahan yang benar-benar besar, menjadi problem nasional di Cina sendiri, dan pemerintah Cina itu langsung melakukan pengejaran terhadap si pimpinan Hehe Manajemen, yaitu Lin Xiang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pengejaran dan penangkapan Lin Xiang yang ternyata kabur ke negara kita, Indonesia. How can he come to Indonesia? Nah, sebenarnya geng, sebelum dilaporkan kalau Lin Xiang udah nggak bisa dihubungi lagi dan keberadaannya juga nggak diketahui, beberapa media lokal sudah memberitakan kalau 1 bulan sebelumnya Lin Xiang ini memang udah nggak ada kabar gitu. Nah, tapi baru heboh 1 bulan kemudian, dan Lin Xiang itu sudah mengumpulkan uang yang berhasil dia dapatkan dari keuntungan perusahaan tersebut untuk bisa melarikan diri. Dan istri beserta anak-anaknya diketahui pergi dari Cina terlebih dahulu menuju ke Singapura. Tapi di saat itu alasannya mereka cuma pengen liburan ke Singapura. Nah, jadi nggak ada yang curiga. Terus nggak cuma istri dan anak-anaknya aja, geng. Orang tua dari Lin Xiang juga diketahui pergi ke Singapura. Dan nggak lama setelah perusahaannya menyatakan nggak bisa membayar pokok pinjaman investor. Nah, dari sini udah ketahuan banget. Udah kelihatan kalau mereka memang sudah merencanakan untuk membawa kabur uang para investor. Nah, terus geng, gimana nih dengan Lin Xiang ini? Apakah dia ikut kabur ke Singapura atau enggak? Nah, diketahui kalau dia bukan pergi ke Singapura, melainkan terlebih dahulu kabur ke Hong Kong, baru setelah itu dia menuju ke Singapura. Nah, dia sempat beberapa saat ke Singapura sebelum akhirnya ke Indonesia.
Terus sementara itu, para investor yang merasa dirugikan kemudian melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian karena merasa dirugikan oleh perusahaan milik Lin Xiang ini. Dan kepolisian Shanghai itu membuka kasus ini dan menuduh Lin Xiang sudah melakukan dugaan penipuan investasi menggunakan dana ilegal. Dan karena Lin Xiang ini nggak bisa ditemukan sebab diduga sudah kabur ke luar negeri, akhirnya Lin Xiang kemudian dimasukkan ke dalam daftar Red Notice milik Interpol. Jadi dia itu masuk ke dalam daftar pencarian orang gitu, geng. Nah, untuk bisa menangkap Lin Xiang, pihak kepolisian Shanghai juga meminta bantuan kepada pihak pemerintah Indonesia untuk bisa melacak keberadaan Lin Xiang yang kemungkinan besar di saat itu dicurigai dia berada di Singapura lalu nyebrang ke Indonesia. Nah, sehingga kemungkinan besar dia memang menetap di Indonesia. Nah, ternyata nih, geng, benar-benar sudah sampai ke Indonesia. Dia sudah sampai ke Indonesia tepatnya di Bali pada tanggal 26 September tahun 2024 sebelum pihak imigrasi Indonesia menerima red notice dari pemerintah Cina. Dan Lin Xiang itu berangkat dari Singapura menuju ke Bali menggunakan maskapai penerbangan Singapore Airlines dan tiba di Bandara Ngurah Rai pada jam 7 malam. Buset, gila ya. Kalau dipikir-pikir udah kesekian kali gitu para penipu dari negara luar masuk ke Indonesia yang seolah-olah di negara kita itu gampang banget gitu keluar masuk orang-orang seperti ini gitu kan. Dan dia bisa masuk ke Indonesia itu menggunakan paspor dari Turki, geng, atas nama Jolin. Nah, karena pemerintah Indonesia sebelumnya belum mendapatkan informasi mengenai red Kok notice bisa pakai paspor Turki? How? tersebut akhirnya membuat Lin Xiang itu berhasil masuk ke Indonesia tanpa hambatan dan ya tanpa ragu gitu. Nah, dia bisa masuk ke Indonesia menggunakan paspor dari Turki dengan nama palsunya yaitu Jolin. Dan ternyata nama itu bisa dia pakai untuk berpergian ke luar negeri. Nah, namanya juga banyak duit kan, jadi bisa memasukkan identitas dengan gampang. Dan di saat pemerintah Indonesia belum mendapatkan peringatan atau informasi mengenai red notice dari Cina, akhirnya membuat Lin Xiang berhasil masuk ke Indonesia dengan gampang, dengan mudah, tanpa hambatan. Dan dia langsung menggunakan identitas palsunya dengan nama Jolin tadi. Lin Xiang juga memilih Bali sebagai tempat untuk transit sementara dalam pelariannya. Jadi di Bali itu dia bentar doang, terus dia pengen berangkat ke negara lain lagi. Lalu kemudian setelah pihak Indonesia menerima red notice mengenai keberadaan Lin Xiang ini, data biometrik milik Lin Xiang dimasukkan ke dalam database milik bandara yang ada di Indonesia. Sehingga kalau sampai dia melakukan perjalanan ke luar negeri, secara otomatis keberadaannya dia bakal diketahui oleh pihak imigrasi. Karena sekarang kan ya pendeteksi wajah itu udah sangat canggih gitu, geng. Sampai pada akhirnya Lin Xiang Not in Germany. ini berniat untuk ingin kabur lagi dan pasti melewati pemeriksaan di bandara. Dan pada saat melakukan pemeriksaan inilah karena datanya Lin Xiang sudah masuk ke database bandara sehingga dia berhasil teridentifikasi di sistem AutoGate Bandara Ngurah Rai melalui face recognition atau teknologi pengenalan wajah. Dan diketahui kalau dia di saat itu ingin kembali ke Singapura menggunakan maskapai Singapore Airlines pada tanggal 1 Oktober tahun 2024. Dan oleh sebab itu, Lin Xiang berhasil diamankan oleh pihak imigrasi yang ada di Bandara Ngurah Rai. Yang akhirnya dilakukanlah sejumlah pemeriksaan kepada dia untuk memastikan apakah benar Lin Xiang yang di saat itu bernama Jolin ini sama dengan Lin Xiang yang sedang dicari dan menjadi incaran pihak Interpol. Nah, dia menjalani pemeriksaan selama 3 hari di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai. Selanjutnya, Lin Xiang ini dipindahkan ke Ditjen Imigrasi pada tanggal 4 Oktober tahun 2024. Dan menurut keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi yang bernama Silmi Karim, kalau seluruh tempat pemeriksaan imigrasi di Indonesia sudah terintegrasi dengan Interpol Global Police Communication System yang biasa disingkat dengan IGCS. Dan IGCS ini adalah sebuah jaringan komunikasi Interpol yang beroperasi 24 jam penuh sehingga nggak mungkin kalau ada buronan Interpol yang datanya sudah masuk ke dalam sistem itu bisa berhasil kabur dari bandara. Jadi udah secanggih itu, geng, negara kita. Dan setelah dicocokkan nih ya dengan data yang diberikan oleh pemerintah Cina, ternyata Jolin yang ditangkap di Bandara Ngurah Rai adalah benar Lin Xiang. Nah, kemudian pada tanggal 7 Oktober tahun 2024, tim penyidik dari Ditjen Imigrasi berkoordinasi dengan beberapa pihak yang terkait, yaitu perwakilan pemerintah Cina, Second Secretary Turki Indonesia, terus serta Kasubdit Kejahatan Internasional dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Nah, di dalam pertemuan tersebut disepakatilah kalau Lin Xiang akan diserahkan pada NCB Interpol Indonesia pada tanggal 10 Oktober tahun 2024. Dan berita mengenai ditangkapnya Lin Xiang ini baru diketahui oleh media Cina
China pada tanggal 10 Oktober 2024 tersebut. Kalau ternyata Lin Xiang tertangkapnya di Indonesia. Nah, di tanggal yang sama, Lin Xiang pun muncul di sebuah konferensi pers dengan mengenakan seragam tahanan dan masker. Dan ketika berhadapan dengan media, Lin Xiang ini sering sekali menutupi mukanya dia menggunakan tangan, bahkan membalikkan badan agar tidak tersorot oleh awak media, geng. Nah, tapi penipu-penipu kayak gini terkadang ya udah dia dipenjara kayak gitu ya. Kalau nggak dihukum mati atau nggak diberi hukuman berat, ya ujung-ujungnya tetap menguntungkan dia juga. Pada suatu hari nanti ketika dia akhirnya keluar dari penjara, dia akan menikmati sisa-sisa uang dari hasil dia menipu gitu kan. Dan menurut keterangan dari Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, yaitu Irjen Krisnamurti, mengatakan untuk proses ekstradisi atau deportasi dari Lin Xiang ini masih membutuhkan proses yang panjang, geng, karena melibatkan pihak dari Interpol dan Kementerian Luar Negeri. Dan proses ini akan dilakukan setelah semua verifikasi selesai. Nah, pihak dari Indonesia juga harus memastikan kalau proses ekstradisi ini sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan perjanjian internasional. Nah, untuk informasi terakhir yang gue dapatkan ya, proses ekstradisi dari Lin Xiang ini sedang menunggu koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Luar Negeri, geng. Pihaknya akan melakukan validasi terhadap buronan tersebut dengan meminta bantuan Kementerian Luar Negeri. Validasi itu penting dilakukan untuk memastikan identitas buronan. Ini kalau kita berkaca ya, geng, dari kasusnya Alice Guo yang juga melarikan diri ke Indonesia. Sepertinya Indonesia ini kayak jadi salah satu negara yang dituju oleh para buronan luar negeri gitu kan. Dari beberapa kasus yang gue lihat nih, kayak pernah gangster atau anggota kartel Meksiko juga pernah ke Bali, terus ngerampok orang Turki dia di sana. Nah, terus ada Alice Guo, terus ada banyak lagi, pokoknya buronan. Sungri dari ex-member Big Bang, dia kan juga ke Indo pas dia keluar dari penjara kalau nggak salah. Bro. Buronan internasional yang lari ke Indonesia. Kok kayak gampang banget masuk ke negara kita gitu kan? Dan karena memang negara kita ini merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak antara Asia dan Pasifik Selatan, sehingga menjadi negara yang menarik bagi kejahatan internasional. Ditambah lagi dengan penduduknya yang beragam, jadinya orang-orang di luar negeri tuh merasa aman di sini karena bisa menyatu dan nyaru gitu. Contoh nih, si Lin Xiang ini, dia merasa dia bisa masuk ke Indonesia karena di Indonesia juga ada keturunan Tionghoa yaitu Cindo gitu. Nah, Cindo dengan orang Cina secara fisik ya mirip-mirip, jadinya bisa menyatu, bisa nyaru, cuma bedanya nggak bisa bahasa Indonesianya aja gitu. Dan misalkan nih orang-orang dari Thailand ya datang ke Indonesia, ya ada banyak yang mirip juga, terutama orang-orang dari Jawa. Orang-orang dari Jawa tuh mirip banget sama orang Thailand, sama orang Vietnam. Jadi makanya Indonesia tuh menjadi Atau Filipin. Kalau di sini juga banyak tanya, kamu orang Filipina atau Latina. I heard about it a lot. yang paling cocok untuk mereka datang melarikan diri gitu. Kantor dari Imigrasi Ngurah Rai memiliki laporan kalau pihak imigrasi menolak sebanyak 318 warga negara asing untuk masuk ke Bali sejak bulan Januari sampai Maret 2024. Di antara 318 orang tersebut, 11 orang di antaranya ternyata merupakan buronan Interpol dan gue nggak bisa nyebutin nih. PDF file. EDOFIL. Nah, tulis aja nih ya, baca gitu. Nah, itu banyak banget yang mau masuk ke Indonesia tapi ditolak. Dan sementara 132 orang yang ditolak lainnya itu karena nggak punya visa, dan 158 orang lainnya itu karena masa berlaku paspornya kurang dari 6 bulan dan beberapa faktor lainnya yang membuat mereka tidak bisa masuk ke negara kita. Terus geng, masih melalui Irjen Pol Krisnamurti, beliau mengatakan kalau sebenarnya masih ada 7 orang buronan Indonesia yang saat ini berada di Cina, tapi sampai saat ini belum juga berhasil ditangkap oleh pemerintah Cina. Padahal menurut Pak Krisnamurti, pihak kepolisian Indonesia sudah menginfokan mengenai di mana tempat persembunyian ketujuh buronan tersebut. Tapi anehnya, pihak pemerintah Cina masih saja nggak berhasil menangkap mereka. Nah, beda dengan kita nih, sekalinya dikasih tahu, kita langsung sigap menangkap buronan dari Cina ini. Nah, cuma Pak Krisnamurti itu nggak menjelaskan apa penyebab atau faktor kenapa 7 buronan yang disebutkan yang sedang dicari oleh negara kita ini belum berhasil ditangkap oleh pemerintah Cina itu alasannya kenapa. Jadi nggak dijelaskan lah. Nah, tapi sementara Indonesia udah banyak banget ngebantu negara-negara asing untuk menangkap buronan mereka di negara kita. Nah, oleh karena itu nih geng, pihak Indonesia itu berharap banget gitu ada kerjasama yang baik dengan pemerintah Cina terkhususnya untuk sama-sama menangkap ketujuh buronan Indonesia yang ada di Cina tersebut. Ya, supaya fair lah gitu, ya kan? Sama-sama adil. Tapi aku tuh salut banget sih sama polisi Indo, karena yang aku dengar itu banyak
banyak kasus-kasus yang bisa ditutup cepat. And yeah, that's very impressive. Nah, itu dia Oh, sorry. pembahasan kita hari ini mengenai Lin Xiang yang melakukan penipuan dan berhasil ditangkap di Bali. Gimana menurut kalian? Coba tinggalkan komentar di bawah. Yes.